Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya di April Orkan Channel. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang ya. Semoga materi ini bisa memberi penjelasan lengkap ya tentang apa sih kerjasama negara maju dan negara berkembang dan mengapa perlu dilakukan. Oke, langsung saja. Yang pertama ya, faktor pendorong adanya kerjasama dan antara negara maju dan negara berkembang ini banyak sekali ya, dimana setiap negara memiliki perbedaan potensi sumber daya alam ya. Perbedaan potensi sumber daya alam ini ya menuntut akan adanya kebutuhan untuk saling melengkapi ya, sehingga terjadi kerjasama. Kemudian memang tuntutan era globalisasi, kemudian perbedaan iklim dan kesuburan tanah ini ya terkait dengan perbedaan sumber daya alam, kemudian perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana setiap negara memiliki SDM yang berbeda-beda, sehingga teknologi yang dihasilkan juga berbeda-beda ya. Daerah negara yang memiliki iklim atau kesuburan tanah yang tinggi ya, biasanya potensi agrarisnya itu akan lebih tinggi ya dibanding daerah yang kurang subur, maka perbedaan tersebut akan mendorong terjadinya pertukaran ya, baik itu ilmu pengetahuan, teknologi ya, maupun sumber daya alam tadi ya. Kemudian terbatasnya kemampuan negara dalam memproduksi barang dan jasa, ini terkait dari perbedaan sumber daya alam maupun perbedaan sumber daya manusianya. Kemudian perbedaan ideologi ya juga membuat orang ingin melakukan kerjasama, serta keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Ini pasti hal yang ingin dicapai oleh semua negara ya, dengan adanya bentuk kerjasama tadi. Apa saja sih bentuk kerjasamanya ya? Kerjasama ini bisa terjadi akibat adanya kesamaan sumber daya alam tadi ya, misalnya gabungan negara penghasil minyak gitu ya. Kemudian kerjasama keadaan wilayah, misalnya ASEAN ini ya. Kemudian ada namanya APEC ya, atau masyarakat ekonomi Eropa ya, kesamaan keadaan wilayah atau lokasi ya, masyarakat ekonomi Asia ya. Kemudian kesamaan ideologi, ini misalnya negara demokrasi membuat forum ya, dan seterusnya. Kerjasama ideologi ini, kesamaan ideologi ini ya berbagai macam lah ya. Atau kesamaan agama, misalnya membuat adanya kerjasama negara Islam ya, atau kawasan Timur Tengah itu ya, ada namanya OKI ya, dan sebagainya ya. Jadi faktor kesamaan ini ya menyebabkan munculnya sebuah komunitas ya, atau yang skala internasional ya, yang menggabungkan atau sebagai wadah untuk berkumpulnya negara-negara yang memiliki kesamaan sumber daya alam, keadaan wilayah, agama maupun ideologi tadi. Kemudian tujuan kerjasama ekonomi antar negara, yang pertama meningkatkan ekspor impor ya, mempercepat pembangunan nasional, membebaskan negara dari keterbelakangan ekonomi dengan masuknya ekspor impor ini ya. Kemudian mempererat jalinan persahabatan antar negara serta memelihara perdamaian dunia. Yang kerjasama ini juga membantu ya untuk perdamaian dunia serta mempererat persahabatan antar negara. Dan ini banyak sekali contohnya antara Indonesia ya, misalnya Indonesia dengan Amerika, dengan Cina, dengan Malaysia, dengan Thailand ya, dan seterusnya. Tujuan ya, diantaranya yang memperluas daerah pemasaran, sehingga negara pemasaran produk kita tidak hanya dalam negeri ya, tapi bisa ke luar negeri ya. Mendorong produktivitas produksi dalam negeri, mencukupi kebutuhan dalam negeri. Ini adanya impor ini ya, mencukupi kebutuhan dalam negeri. Misalnya pernah saya berikan pertanyaan tentang mengapa negara kita termasuk negara agraris tapi kok masih membeli beras dari Thailand atau dari Filipina atau dari Myanmar ya, karena kebutuhan pasokan beras kita dalam negeri ini cukup ya, di ambang batas normal. Tapi takut ketika terjadi
bencana alam seperti saat ini, maka otomatis daerah-daerah yang penghasil padi ini atau beras tadi ketika rusak, maka produksinya akan berkurang. Maka untuk memenuhinya tadi ya, maka dibutuhkanlah impor dari negara lain ya. Itu penjelasan dari Menteri Negeri lah dulu ya. Kemudian mempercepat pertumbuhan ekonomi ya, membebaskan negara lain dari keterpaksaan tadi, dan seterusnya. Apa saja sih bentuk kerjasama ya? Kerjasama itu secara umum jadi dua ya. Ada kerjasama bilateral dan multilateral ya. Untuk bilateral itu ya adalah hubungan kerjasama antara dua negara ya. Sedangkan multilateral berskala internasional atau lebih dari dua negara. Misalnya yang Indonesia lakukan, hubungan internasional Indonesia dengan PBB. Kita termasuk keanggotaan PBB karena udah merdeka ya. Kemudian hubungan internasional Indonesia dengan negara ASEAN, kita merupakan salah satu negara pendiri juga ASEAN ya. Kemudian Indonesia dengan UNWTO ya. Kemudian Indonesia dengan OKI, Organisasi Konferensi Islam ya. Kemudian kerjasama penanganan masalah terorisme dan kejahatan lintas negara antara Indonesia, Malaysia, Singapura, misalnya melibatkan ketiga polisi tersebut ya. Atau kerjasama militer antara beberapa negara, misalnya Indonesia dengan Australia, dengan Inggris ya, dan Amerika Serikat, dan seterusnya ya. Ini sering lah terjadi seperti ini. Klasifikasi ya, atau pembagian jenis kerjasama ekonomi multilateral, ada namanya kerjasama regional ya, dimana kerjasama regional adalah kerjasama antara beberapa negara dalam satu kawasan karena kesamaan daerah ya, atau lokasi. Misalnya ASEAN ya, negara Asia Tenggara ya. Kemudian AFTA, kemudian APEC, EU ya, EFTA dan ADB ya. Kemudian kerjasama internasional adalah kerjasama antara negara-negara di dunia dan tidak terbatas dalam satu kawasan ya. Contohnya di bawah naungan PBB ya, IMF ini, kemudian PBB juga ya, IBRID, WTO, FAO, ILO, IFC, UND, UNIDO ya, dan lain sebagainya. Oke, setelah kerjasama tadi ya, ada juga kerjasama G7 ya, G20 ya, dimana salah satu negara Asia yang termasuk memiliki ekonomi dan teknologi modern itu yang ikut ke G7 itu contohnya adalah Jepang ya. Oke, kita lanjutkan kepada dampak pasar bebas terhadap Indonesia ya. Pasar bebas free trade ya, merupakan sebuah konsep pasar yang memiliki keuntungan dan kerugian juga ya, dimana ini merupakan sistem ekonomi kapitalis ya, dimana orang kaya akan lebih kaya, orang miskin ya akan miskin. Kita lihat lebih dalam ya. Pasar bebas menurut Adam Smith merupakan sebuah wadah yang digunakan sebagai tempat penampungan yang dihasilkan oleh setiap individu dengan landasan kebebasan untuk menjalankan sebuah roda perekonomian dan atmosfer perekonomian yang diinginkan oleh mereka. Jadi tidak ada sedikit pun campur tangan yang bisa dilakukan pemerintah dan jajaran lainnya. Jadi pemerintah tidak bisa campur tangan ya. Nah, ini seram ini. Maka bisa disimpulkan bahwa pasar bebas merupakan sebuah konsep perekonomian yang berbentuk pasar dan di dalamnya terdapat perdagangan yang dimana semuanya dilakukan atas kehendak dan keinginan sendiri, tidak ada yang bisa mengatur dan menentukan baik itu campur tangan dari pemerintah dan yang lainnya. Bahkan untuk harga pun ya ditentukan oleh si penjual ya. Ciri-cirinya kepemilikan tunggal atau perorangan non pemerintah terhadap segala bentuk alat dan sumber produksinya ya. Kemudian terdapat pembagian kelas atau tahta dalam perekonomian masyarakat. Nah, ini akan menghasilkan sekat-sekat ya. Persaingan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya selalu terjadi. Campur tangan pemerintah sangat terbatas ya. Paling di bea cukai dan seterusnya, untuk regulasinya sangat minim sekali. Fungsi pasar bebas yang berfungsi untuk memberikan informasi dan juga lebih tepat tentang harga dan jumlah permintaan barang, untuk memberikan perangsang pada para pengusaha supaya bisa mengembangkan usaha mereka lebih luas ya. Berfungsi untuk perangsang sebagai pengusaha untuk mendapatkan keahlian yang modern ya. Strategi-strategi khusus ya.
kemudian untuk efisiensi, serta untuk memberikan kebebasan dengan sepenuhnya kepada masyarakat supaya bisa melakukan kegiatan ekonomi. Kelebihannya, setiap orang bebas mempunyai kekayaan serta sumber daya produksi, kreativitas akan meningkat, ya, adanya suatu persaingan antar produsen yang mengakibatkan terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas, efisiensi dan efektivitas yang tinggi karena tindakannya selalu atas dasar prinsip ekonomi. Ya, selain itu di buku juga banyak dijelaskan ya, kemajuan teknologi, kemajuan pengetahuan yang membuka lapangan pekerjaan, mengembangkan sektor pariwisata, ya, kemudian memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui impor, yang meningkatkan investasi dari luar negeri, yang meningkatkan ekspor produk impor dan seterusnya ya. Kelebihan-kelebihan ini ya yang tidak kalah saing juga dengan luar biasa kekurangan dan dampak negatifnya ya. Kekurangannya terjadinya suatu eksploitasi kepada masyarakat yang ekonominya lemah oleh pihak yang ekonominya kuat. Ini berat sekali ya, ketika pemegang sahamnya orang-orang kaya, maka orang-orang miskin ini akan tereksploitasi ya. Bisa mengakibatkan terjadinya monopoli yang bisa merugikan masyarakat. Misalnya untuk pisang saja ya, ketika ada industri pisang, perusahaan pisang yang skala besar, maka pisang-pisang skala kecil yang untuk rakyat ini ya, bisa terkalahkan dari segi harga ya, dan pemasarannya nih, karena pasar bebas ini jangkauannya lebih luas ya. Orang yang punya saham lebih besar ya, akan mengalahkan yang saham kecil, apalagi untuk masyarakat kelas bawah ya. Dan harga bisa dimainkan oleh mereka ya. Mungkin sawit ya, atau karet saat ini ya, dampak dari adanya pasar bebas mungkin. Timbulnya kesenjangan ekonomi antara golongan ekonomi kuat dan ekonomi lemah, dampak timbulnya ketidakstabilan perekonomian ya. Ekonomi bisa dimainkan juga melalui pasar bebas ya. Oke, demikian ya pembahasan kita tentang bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang. Intinya ya, kerjasama tersebut berbagai macam bentuknya ya, bisa dari segi ekonomi, politik, kemudian kebudayaan ya. Misalnya di bidang politik kerjasama di bidang pendidikan ya. Di bidang pendidikan itu ya kerjasama di bidang pendidikan, misalnya pertukaran pelajar ya, di mana orang luar misalnya dari Belanda masuk ke Indonesia dulu, pernah saya ketemu ya di Jogja itu, mereka mendidik ilmu di UGM ya, kemudian orang kita pindah ke sana ya, ke Belanda di Amsterdam, mereka belajar di sana, kemudian pulang ya, melihat bagaimana sih kondisi pendidikan di sana ya, dan mendapat ilmu yang lebih maksimal dibanding negara kita ya. Oke, demikian materi yang saya bahas pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel kita. Saya berdiri, selamat sore, salam olahraga, assalamualaikum.